ekonomi kita melemah, ancaman PHK massal, karena kriminalitas Pak. Teman-teman masyarakat semua sangat gelisah dengan kondisi saat ini. Kapan kita ingin membenahi sesuatu, akan bermunculan hal-hal yang ingin dibenahi. Ketika kita ingin bangkit dalam kondisi ekonomi yang lebih baik bagi negara, akan bermunculanlah masalah-masalah ekonomi yang butuh perhatian. Karena kita tidak bisa bertransaksi dengan dolar, karena dolar terlalu tinggi, kita beli barang-barang internal kita, barang-barang lokal kita, akhirnya rupiah menjadi sangat dibutuhkan. Kira-kira rupiah bagus nggak secara internal? Teman-teman yang mungkin sedang secara real merasakan kesulitan ekonomi gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa yang harus dilakukan di kondisi seperti itu ya Pak? Tidak pernah ada satu perusahaan abadi, tidak ada tempat kerja yang abadi. Jangan takut pada stresor dari luar, karena gara-gara ada stresor dari luar itulah kita akan berkembang. Persaingan-persaingan seperti itu menyebabkan manusia berkembang, hewan-hewan berkembang, tumbuh-tumbuhan juga berkembang. Alam sedang melakukan seleksi melalui persaingan-persaingan itu. Pilihannya cuma dua, mau menyerah pada persaingan atau mau berkembang lewat persaingan. Pilihannya kita. Alam nggak peduli, mau kita tamatan apa, mau kita anak SD, mau kita tamatan universitas, mau kita profesor, kita menyerah, gagal. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita berdiskusi dengan Dr. Wayan Mustika, pemilik Rumah Semesta, dokter dan penulis. This video is available on YouTube and Spotify. Let's go! Hai everyone, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini kita sudah bersama dengan the one and only Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, Terima kasih sudah menyempatkan waktu lagi ya Pak. Sama-sama. Selamat juga untuk launching bukunya. Tepuk tangan semuanya. Sukses Dek ya. Pak. Nah, hari ini mungkin Dek bukan nanyain soal yang biasanya kan nanyain masalah-masalah personal ya Pak ya. Sekarang mungkin ngebahas soal kegelisahan kolektif ya Pak ya, mengenai global maupun nasional yang sedang gelisah dengan ekonomi Pak. Banyak yang bilang ekonomi kita melemah, which memang rupiah sekarang menyentuh angka 17.677 kalau nggak salah terakhir ya Pak ya. Terus juga ancaman PHK massal, dan memang semakin banyak lah yang merasakan dampak tersebut Pak. Kemudian juga kita rasakan, apalagi saya ya Pak ya di Jakarta Pak, itu sudah mulai meningkatnya tingkat kriminalitas Pak. Bahkan di lingkungan kita itu sekarang udah ada titik-titik begal gitu, titik-titik penipuan gitu, yang mungkin memang dirasakan langsung oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Saya sadar sekali sih kayak teman-teman masyarakat semua pasti sangat gelisah dengan kondisi saat ini Pak. Mungkin sebelum ngomong soal lebih detail lagi, mungkin menurut Bapak sendiri gimana sih Pak kondisi saat ini Pak? Ya, sebelum masuk ke situ deh ya. Iya, Pak. Bapak beberapa bulan ini lagi bersih-bersih di rumah deh, lagi renovasi. Jadi begitu tujuan awalnya cuma ngecat yang di dalam, dinding di dalam karena catnya kropos atau mungkin lembab lah begitu. Terus ada dek yang kebocoran gitu. Jadi hitam-hitam gitu. Begitu diganti, deknya diganti, dicari kebocorannya, ternyata apa? Dinding di luar harus tambal. Dinding di luar harus tambal, jadi ternyata pekerjaannya jadi banyak. Setelah itu apa? Udah meremet lah kemana-mana. Ini harus dicat, ini dicat. Akhirnya kelihatan semua lah. Yang tadinya kita cuekin, akhirnya yang terjadi apa? Banyak hal-hal yang ternyata perlu dibenahi. Sampai kemudian, ini semua kena cat. Artinya semua yang tadinya tidak kita perhatikan, ternyata semua juga mengelupas. Akhirnya semua kita perbaiki. Nah, Bapak hanya mau cerita tentang rumah. Rumah di luar, bahwa sekali kita ingin memperbaiki sesuatu, akan banyak hal-hal yang ternyata perlu diperbaikin. Tapi dulu kita cuekin. Hal yang sama terjadi di dalam tubuh manusia sebagai rumahnya jiwa ini deh. Kapan kita punya RAS ini, namanya Reticular Activating System. Kapan kita memberi perhatian kepada sesuatu yang kita beri perhatian itu tiba-tiba bermunculan banyak. Benar ya Pak. Nah, bermunculan banyak yang berkenaan dengan itu. Sama dengan kalau dibawa ke algoritma misalnya. Algoritma media sosial, mau YouTube atau apapun.
kapan kita nonton yang satu, nanti akan dimunculkan yang lain. Ya, rekomendasinya. Jadi di rumah dalam diri kita mempunyai sistem RAS yang membuat kita tiba-tiba memiliki fokus-fokus kepada hal-hal yang dulunya kita abaikan. Di rumah juga sama. Rumah di luar yang renovasi yang Bapak ceritakan tadi. Nah, dibawa lebih luas lagi, mau ke provinsi, mau ke negara, hal yang sama akan terjadi deh. Kapan kita ingin membenahi sesuatu, akan bermunculan hal-hal yang ingin dibenahi. Kapan kita ingin membangun keamanan 100%, maka bermuncullah kriminal-kriminal yang minta perhatian untuk ditangani. Ketika kita ingin bangkit dalam kondisi ekonomi yang lebih baik bagi negara, akan bermunculanlah masalah-masalah ekonomi yang butuh perhatian. Ya, pernah nggak Dek membayangkan ada presiden atau wakil presiden turun ke sebuah tempat yang jarang dikunjungi oleh pusat misalnya, tiba-tiba sampai di sana, mumpung presiden atau wakil presidennya datang, semua laporan. Semua yang tadinya tidak dilihat oleh gubernurnya dilaporin oleh masyarakat, sehingga bermunculanlah banyak sekali keluhan-keluhan. Nah, itu yang terjadi di negara kita, di tengah kita akan mengalami proses perbaikan. Nah, Bapak selalu berpikir tentang hal-hal yang optimisme dan positivisme, bahwa ketika kita ingin membangun negara lebih baik akan bermunculan berbagai hal. Contoh misalnya seperti ini, rupiah melemah, kita menyebutnya melemah. Dolar menguat. Ya, apa yang menjadi baik ketika dolar menguat dan rupiah melemah? Jangan lihat rupiah melemahnya, dolarnya yang menguat. Ya, apa yang menjadi lebih baik di sana? Ekspor kita menjadi lebih bagus nggak kalau dolar menguat? Ya, terus barang-barang kita yang tadinya dibeli murah oleh luar negeri jadi mahal nggak? Ekspor kita bagus, tapi import kita menjadi bermasalah nggak ketika dolar menguat? Bermasalah. Nah, ketika kita nggak sanggup lagi negara kita, orang-orang kita memberi barang-barang yang di luar, kira-kira barang-barang yang mana yang akan laku deh? Yang di dalam. Yang di dalam. Nah, kalau barang-barang yang di dalam akan lebih laku gara-gara barang-barang importnya lebih mahal, kira-kira itu bermanfaat baik apa buruk? Baik. Jadi kira-kira dolar menguat ini baik apa buruk? Ada positifnya, baiknya, ada negatifnya. Semua hal seperti itu deh. Kalau misalnya dolar yang melemah, rupiah yang menguat, ekspor kita kira-kira menjadi baik apa buruk? Iya sih, Pak. Ya, apa yang kita jual keluar menjadi tidak bernilai lagi karena apa? Ternyata cuma dihargai sedikit, itu misalnya. Nah, dari sini kita paham deh, segala hal dalam hidup ini selalu mempunyai kondisi paradoksnya. Tergantung cara kita melihat. Begitu kita melihat hal ini secara negatif, maka kita akan gelisah. Tapi begitu kita melihat, oh ini akan baik-baik saja, nanti kita akan berjuang. Contoh misalnya nih, kita akan memberi barang-barang yang kita mampu beli dengan rupiah misalnya kan. Kira-kira orang akan menghargai rupiah apa menghargai dolar? Rupiah. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa bertransaksi dengan dolar, karena dolar terlalu tinggi, kita beli barang-barang internal kita, barang-barang lokal kita, akhirnya rupiah menjadi sangat dibutuhkan. Kira-kira rupiah bagus nggak? Secara internal, mungkin dengan perdagangan luar, rupiah tampak melemah, tapi secara internal, rupiah sangat dihargai. Karena kita membutuhkan itu kan. Nah, jadi kalau kita mau melihat segala sesuatu dalam hidup ini selalu mengandung dualitas, kita tinggal pilih mau melihat ini sebagai hal buruk apa hal baik. Nah, contoh nih sekarang deh ya. Keren, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang nih. Sekarang menurut Dek, tapi Dek belum pernah melewati apa yang Bapak lewati. Gimana Pak? Bapak pernah berada di zaman di mana dolar itu harganya cuman 1.200 apa 600 apa berapa ini. Bapak pernah ada di zaman itu, dan waktu itu kondisi kami sangat-sangat tidak seperti sekarang. Sejak zaman Pak Harto kemudian terjadi peningkatan nilai dolar. Rupiah sekitar berapa itu? 7.000 atau berapa dolarnya waktu itu kan. Tapi sejak itu terjadi sampai sekarang ini kan jadi 17.000 misalnya. Inflasi. Berarti terjadi peningkatan dolar dari, kalau dihitung dari dulu sampai sekarang itu kan sekitar berapa ribu. Nah, yang kita alami sekarang dibandingkan dulu lebih baik apa lebih buruk? Itu contohnya. Ya, BBM naik,
Terus kira-kira kalau BBM naik, harga-harga, semua harga-harga naik. Tapi kan gaji juga akan dinaikkan, semua dinaikkan, menyesuaikan. Semoga itu ya Pak. Kan pasti begitu kan? Kan pasti begitu kan? UMR akan dinaikkan, walaupun mungkin belum ya, percepatannya berbeda. Oh iya, kecepatannya itu ya. Kecepatan harga-harga mungkin lebih cepat naik daripada gaji itu ya Pak ya. Tapi ada tahun di mana ketika tiba-tiba gaji dinaikkan, orang jadi curiga. Nah, ini kenapa naik tiba-tiba gaji PNS-nya naik, ASN-nya naik? Jangan-jangan harga-harga mau naik, gelisah juga. Gajinya dinaikkan duluan, gelisah. Harga naik duluan juga gelisah. Itu semua kembali kepada karakter kita, mudah gelisah apa tidak. Wah, keren banget sih Pak. Untuk awal aja sebenarnya jikalau pemerintah bisa mengkomunikasikan seperti Bapak gitu ya Pak ya, pasti saya yakin masyarakat akan lebih tenang sih Pak. Nah itu sih yang saya agak sedikit ya menyayangkanlah cara komunikasi dari pemerintah mungkin ke masyarakat. Tapi mungkin memang Bapak nggak tahu, tetapi dari sudut pemerintah mungkin memang tidak selalu mudah untuk mengkomunikasikan secara vulgar. Oh gitu ya Pak ya? Iya, tidak selalu mudah deh. Tidak selalu bijak. Jadi ya, Pak, ya? Kayak misalnya Bapak mau cerita sedikit ya, boleh ya? Apa tujuan Trump di Amerika melakukan tarif? Supaya barang-barang yang diekspor ke sana harganya jadi tinggi kan? Iya. Maksudnya biaya masuknya tinggi sehingga barang import yang dari luar masuk ke Amerika jadi tinggi kan? Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya orang Amerika tidak bisa beli barang-barang dari luar lagi karena terlalu mahal, karena ada tarif itu, yang menyebabkan kemudian mereka akan bangkit di ekonomi lokal, barang-barang lokal. Nah, apa bedanya dengan dolar menguat sehingga kita sulit jadi import barang-barang tertentu gitu kan? Nah, itulah yang terjadi. Cuman mungkin kalau hal-hal seperti strategis seperti itu disampaikan oleh pemerintah kepada umum gitu, ya tentu akan bisa berefek. Ya kembali lagi setiap kata itu bisa mempunyai dua makna, bisa dimaknai positif, bisa dimaknai negatif. Jadi tergantung kita semua sih. Gitu. Kalau Bapak sih lebih mempercayai secara sederhana, Bapak sudah bayar pajak. Pajak dipakai untuk menggaji pemerintah. Sudah biarkan mereka bekerja. Dan mereka juga punya pertaruhan diri kan. Kalau mereka gagal kan nama baik juga jatuh. Iya. Semoga ya Pak ya. Keren Pak. Berarti yang masyarakat desa nggak pakai dolar tuh maksudnya mungkin seperti yang Bapak realitanya kan kita nggak pakai dolar. Iya. Realita. Sebenarnya kalau dijelaskan seperti Bapak, masyarakat nggak akan menghujat segitunya kali ya. Iya, realita. Jadi misalnya begini, memang ada barang-barang import yang bermasalah yang besar. Misalnya contoh nih, bahan bakar minyak yang mungkin kita import dari luar. Kalau dolarnya naik, itu akan bisa menyebabkan harga-harga naik. Tapi pemerintah kan mungkin bisa melakukannya dengan melakukan subsidi. Tetap memberikan subsidi sehingga harga minyak tidak naik. Nah, ketika harga minyak tidak naik, maka harga-harga tidak akan bergejolak. Ini faktanya sekarang kan seperti itu. Iya, masih stabil ya Pak. Importnya sulit karena ada blokade di Selat Hormuz. Hormuz ya. Kemudian di mana-mana di negara lain harga minyak sudah naik, kita masih bisa bertahan karena subsidi. Nah, jadi masih bisa dipertahankan. Nah, jadi Bapak tetap percaya bahwa orang-orang pintar di atas itu mempunyai komitmen dan mempunyai kebijaksanaan. Bahwa kemudian ada pengamat ekonomi yang juga mengkritisi, memberikan masukan-masukan, itu kan juga bagus. Ya, kalau tidak diberikan masukan-masukan, nanti rimnya tidak ada. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja ya Pak ya. Nah, saya keren banget sih yang Bapak bilang tadi, yang akhirnya kita sendiri akan bangkit dari dalam ya Pak ya. Mungkin akan seperti Cina yang bisa adidaya sendiri di lokal gitu ya Pak ya. Iya. Jadi seperti itu. Wow. Tapi kan kita nggak bisa. Kalau saya melihat juga ada efek samping di masyarakat umum yang mungkin tidak memiliki pemahaman sedalam itu ya Pak ya. Iya.
Nah, akhirnya banyak teman-teman yang gelisah gitu ya, terutama teman-teman yang mungkin sedang menghadapi PHK gitu ya Pak ya. Itu. Yang mungkin secara real merasakan kesulitan ekonomi gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa yang harus dilakukan di kondisi seperti itu ya Pak? Tahu enggak ada satu kesulitan lain di negara saat ini deh, di Bali terutama. Nah, bicara tentang kegelisahan anak-anak muda tentang PHK gitu deh ya. Bapak ada satu hal yang Bapak amati, terutama di Bali ini. Di Bali itu banyak orang ingin membangun atau ingin merenovasi, tetapi kesulitan mencari tukang. Benar nggak? Benar. Nggak tahu di Jakarta? Oh, banyak sekali Pak. Banyak tukang. Banyak tukang, banyak pekerja jasa tuh banyak sekali. Nah, di Bali malah banyak kekurangan tukang. Gitu. Sampai kita bingung nunggu waktu kapan dapat tukangnya, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Artinya banyak pekerjaan yang masih lowong, tapi tidak banyak yang melirik. Kalau di luar negeri, mereka bangga loh bangga melakukan pekerjaan seperti tukang itu, bahkan mereka sangat terampil. Betul Pak. Jadi kalau orang mau melirik pekerjaan-pekerjaan seperti itu, lumayan loh gajinya, gitu, lumayan penghasilannya. Betul. Artinya untuk hidup lah, cuman dia kerja fisik. Nah, ini memang akses lain daripada ketika kita pendidikan bagus, banyak yang mahasiswa, banyak yang tamatan perguruan tinggi, tetapi kemudian mereka akan menyesuaikan lapangan pekerjaan yang cocok buat tamatan perguruan tinggi. Sementara banyak lowongan kerja yang membutuhkan yang bukan seperti itu, membutuhkan keterampilan. Nah, tapi ini juga mempunyai sebuah makna bahwa suatu ketika itu kalau kita hanya mengejar pengetahuan, sementara AI juga sedang berkembang pesat gitu. Sekali. Nanti segala pengetahuan atau lowongan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan atau kemampuan seperti itu bisa juga kalah saing sama AI. Betul Pak. Nah, sementara AI tidak sanggup mengerjakan pekerjaan fisik. Nah, kalau orang mengambil jalan itu mungkin agak bagus. Ya, mungkin ada sesuatu, kan pembangunan ini kan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja terutama bukan tenaga kerja yang itu ya, tapi tenaga kerja fisik yang membangun ini loh. Itu yang ini. Kemudian yang Bapak bisa nangkep sedikit yang maksudkan ancaman PHK itu mungkin karena ada toko-toko retail kecil yang mau ditutup gitu kan. Terus juga pekerja Meta, Facebook itu semua sedang di PHK massal gitu. Yang seperti itu. Terus juga ya bener-bener real lah di anak-anak muda sekarang gitu Pak. Tapi coba lihat sisi yang lain deh ya. Dilihat sisi yang lain. Jepang sedang kekurangan tenaga kerja karena mereka sudah banyak yang menua. Artinya ada peluang tenaga kerja kita diekspor ke Jepang atau diatur lah. Jadi kan bisa mendapatkan gaji yang lebih bagus, kemudian bisa belajar langsung bagaimana pola hidup di Jepang, disiplinnya. Terus tenaga kerja kita menjadi tenaga kerja yang dipercaya. Sementara Jepang itu kan sekarang juga sedang banyak bukan memblok ya atau mengurangi tenaga kerja dari negara-negara tertentu. Ya, siapa tahu dengan dia melirik tenaga kerja Indonesia yang memiliki sifat yang Pancasilais gitu misalnya, yang layak, nah itulah yang membuat kita bisa menguasai kebutuhan tenaga kerja Jepang, tenaga kerja yang lain gitu. Nah, jadi artinya semua orang di Indonesia sudah tahu deh. Sering mereka berkata, ketika satu pintu rezeki tertutup, masih banyak pintu yang lain. Tetapi nggak tahu bagaimana ceritanya ketika ada satu hal yang hilang, kita langsung gelisah, gitu. Nggak melihat hal lain gitu. Bapak kan juga pindah-pindah pekerjaannya. Dulu dokter, setelah jadi dokter, ya nulis buku gitu. Ya ngobrol-ngobrol begini gitu. Nah, artinya kita hanya perlu memiliki banyak keterampilan. Ya, seperti petani lah, atau seperti bapaknya bapak dulu. Bapaknya bapak dulu tuh kan, kalau musim nelayan ya nangkap ikan, kalau enggak musim nelayan ya kerja tukang bangunan. Gitu. Kalau enggak ya kerjaan lain. Gitu. Nah, kita harus punya banyak keterampilan. Ini tantangannya. Nah, kalau Gen Z tidak memiliki banyak keterampilan, AI berkembang pesat, hilang di sini, di tempat lain nggak mampu. Nah, sementara kalau kita nyari makan kan kita tahu kan, oh kalau makanan ini tutup, makan di sini. Warung ini yang tutup, makan di sini. Jangan dipaksa ya Pak.
masa harus gelisah kok tutup terus sih warung yang ini, aku nggak bisa makan yang lain kecuali ini, kan bahaya gitu. Ya sama halnya dengan pekerjaan, jangan fokus pada satu lowongan kerja aja. Kalau ini nggak bisa ya ini. Contoh kayak misalnya retail yang mau ditutup itu misalnya, kan katanya koperasi juga mau ditingkatkan. Nah ini pemerintah punya tanggung jawab. Kalau koperasinya dibuka, maka dia harus menyerap tenaga kerja yang dipindahkan dari sini misalnya gitu. Jadi nggak ada yang ini, tinggal ya switch lokasi aja sih. Ya. Seperti itu sih, Dek. Wow. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya setuju sekali sih, karena memang mungkin kalau saya pribadi sudah berbekal ngobrol sama Bapak gitu sebelumnya tentang kemungkinan krisis gitu ya. Nah, saya juga setuju sekali sih Pak dengan mencoba banyak hal, maksudnya jangan terpaku dengan itu aja terus stres gitu. Padahal kan mungkin banyak potensi yang lain yang kita bisa coba. Apalagi juga bisa keluar negeri, ke Jepang, ke Australia mungkin. Yang penting kita mau meningkatkan skill ya Pak ya. Ya hopefully sih teman-teman juga nggak cuma ngeluh tapi willing untuk belajar lebih ya Pak ya. Karena terutama sih keterampilan deh. Keterampilan, ya betul Pak. Fisik juga ya Pak ya. Keterampilan fisik juga ya Pak ya. Nah Bapak ketika nggak ketemu tukang kan ngecat sendiri, ngerabat sendiri gitu. Daripada nunggu tukang lama gitu kan. Ya tapi begitu tukangnya ada, udah bagi rezeki lagi. Iya, tapi memang bener sih Pak, generasi saya tuh memang kadang agak strict sama satu kerjaan gitu, saya agak idealis sih. Tapi ya hopefully semakin santai lah ya. Kan hebat kalau kita serba bisa kan. Superman itu punya banyak senjata udah. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudhya kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudhya, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Superman itu punya banyak senjata udah. Satu dia kebal, dia bisa ngangkat ini, tatapan matanya bisa membakar, bisa meniup kalau kebakaran. Artinya dia bisa mengatasi banyak hal. Nah, kalau kita mau menjadi Superman tanda petik dalam hidup ini ya ada banyak hal yang harus kita mampu. Tertutup rezeki di sini pindah. Bapak mau dengar, Bapak mau cerita sedikit, mungkin udah pernah dengar kan? Apa itu Pak? Ada cerita. Suatu ketika itu di sebuah sungai di daerah Finlandia, di tepi sungai Finlandia, Bapak kemarin baru nonton. Itu ada seorang pekerja tambang itu membangun pabrik untuk bikin kertas dari bubur kayu. Nah, setelah itu dia berkembang. Setelah pabriknya kertasnya itu kurang menguntungkan, dia kerjasama dengan pabrik sebelahnya untuk membuat apa? Di zaman peperangan itu, membuat peralatan perang, sepatu boot dan sebagainya. Berkembang gitu. Setelah itu dia setelah zaman lebih modern lagi dia mengubah pabriknya menjadi pabrik apa? Televisi, kulkas, yang lain-lain yang berkembang terus. Dan terakhir dia mengembangkan, dia ubah lagi pabriknya untuk menjadi pabrik telepon seluler yang tidak pakai kabel. Pertama semua orang udah tahu, itu ngapain teleponnya dibawa kemana-mana. Dan akhirnya dia berkembang. Pada saat itu dia berkembang, dia berkembang menjadi pabrik yang pernah dikenal banyak orang. Tidak pasti tahu. Itu HP pertama yang lagi heboh-hebohnya Nokia. Wow. Nah, sekarang walaupun hilang dia pasti berkembang lagi kepada yang lain. Jadi artinya apa? Dia berkembang terus-menerus mengikuti zaman. Jadi mengikuti apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kita ini kan perusahaan. Tubuh itu badan usaha. Perusahaan juga disebut sebagai badan. Nah, kalau tubuh kita ini, diri kita ini perusahaan, maka perusahaan ini harus kita kelola supaya bisa memproduksi barang dan jasa yang sesuai kebutuhan orang. Wow. Ya, kalau enggak, kita terus jual ini aja. Saya hanya bisa jual jasa ini. Ya, begitu jasa ini nggak ada yang pakai, mati kita. Ya, kita harus punya banyak jasa yang bisa kita jual. Wow. Ya. Kebayang nggak ada? Kebayang Pak. Nah, gitu. Harus open minded, berkembang terus. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang hancur gara-gara apa? Tidak mengikuti perkembangan. Gitu. Begitu sekarang ada satu perusahaan di
dibangkrutkan, ditutup, ya pasti akan ada kejadian kayak gitu. Tinggal siap-siap untuk ini. Nggak, prinsipnya begini, tidak pernah ada satu perusahaan abadi, nggak ada. Ya, tidak ada tempat kerja yang abadi, selalu siap-siap. Setuju Pak. Ya. Wow, keren. Ya. Nah, kayak gitu deh. Keren banget sih Pak. Saya juga sebenarnya punya prinsip yang sama Bapak sih, dan memang senang nyobain banyak hal. Karena saya yakin nggak semua hal yang saya lakuin gitu akan everlasting, nggak ada yang tahu juga sih ke depannya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya akan bawa kegelisahan anak-anak muda lagi nih Pak yang sedang di posisi ini ya Pak ya. Jadi kan memang teman-teman generasi milenial, zilenial ataupun yang di bawahnya itu kan punya hustle culture ya Pak ya. Maksudnya kerja mati-matian gitu lah ya, nggak ada kehidupan lain selain kerja. Terus tiba-tiba di kondisi sekarang ini memaksakan mereka tuh kayak kepentok gitu ya Pak ya, which teman-teman tuh banyak sekali yang depresi gitu. Saya sadar hal itu karena mungkin banyak teman-teman yang DM atau cerita, atau bahkan salah satu video kita itu ada yang naik banget gitu. Oh berarti teman-teman lagi ngerasain ini gitu ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak mungkin langkah pertama atau step-step untuk menghadapi depresi atau kekosongan dari teman-teman yang sedang kepentok atau merasakan ini Pak? Pertama, kita harus ubah cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap stresor dari luar. Yaitu apa? Jangan takut pada stresor dari luar. Karena gara-gara ada stresor dari luar itulah kita akan berkembang. Betul. Ada sebuah penelitian deh, di mana sejumlah tikus, ya mungkin 8 atau apa, dimasukkan ke dalam kotak kaca, di mana mereka diberikan banyak kenyamanan. Jadi tinggal makan aja, udah disiapin makan. Jadi mau reproduksi tinggal udah disiapin cowok cewek di situ, tinggal reproduksi aja. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Justru kenyamanan itu membuat dia stres. Suatu ketika setelah sekian lama itu salah satu tikus pejantan itu jadi gelisah dan mulai menyerang ke sana kemari. Ternyata kenyamanan itu tidak bagus juga. Ya, jadi kenyamanan itu kemudian mematikan kewaspadaan. Nah, munculnya kondisi-kondisi yang mengancam itulah menyebabkan setiap hewan itu berkembang. Contoh, kenapa kijang, rusa itu begitu cepatnya berlari? Karena mereka terus merasa terancam. Terancam ya Pak ya. Nah, kenapa citah menjadi pelari yang kencang? Karena dia selalu gagal oleh mengejar mangsanya, maka dia terus melatih dirinya untuk menjadi pelari yang lebih kencang lagi. Persaingan seperti itu menyebabkan manusia berkembang, hewan-hewan berkembang, tumbuh-tumbuhan juga berkembang. Nah, alam sedang melakukan seleksi melalui persaingan-persaingan itu. Pilihannya cuma 2, mau menyerah pada persaingan atau mau berkembang lewat persaingan. Pilihannya kita. Alam nggak peduli. Mau kita tamatan apa, mau kita anak SD, mau kita tamatan universitas, mau kita profesor, begitu alam menyediakan seleksi melalui persaingan-persaingan dan kita menyerah, gagal. Mau generasi milenial, generasi baby boomer, generasi Z, alpha dan sebagainya. Wow. Begitu kita memilih menyerah pada seleksi alam, kita kalah. Jadi terserah mau ini. Nah, Bapak sengaja mengatakan terserah supaya apa? Yang muncul kesadaran dari dalam. Enggak, aku bisa. Nah, begitu dia mengatakan aku bisa, seluruh potensi besar dalam dirinya akan berkembang. Tapi kalau kita mengatakan, oh kasihan, dia merasa terkasihani dan tidak berkembang di dalam. Dan jangan lupa deh, sel-sel yang terjebak oleh stres akan berusaha bertahan hidup. Begitu sel-selnya mengalami ketenangan, dia akan reproduksi. Nah, saatnya sekarang alam sedang menyediakan banyak stresor-stresor yang sedang memantik sel-sel dalam diri manusia secara individual, secara menyeluruh ini untuk apa? Mempertahankan dirinya. Sekarang tinggal pilih, mau mempertahankan diri dengan fight or flight. Kalau flight, misalnya aku tidak tahan lagi dengan hidup seperti ini, aku melarikan diri aja gitu, misalnya ke tengah hutan misalnya, dan nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kita memilih fight, kalau dia bisa, aku bisa. Ya, Cina kan melakukan hal seperti itu. Ya. Wow. Dengan banyaknya penduduk, apa yang terjadi? Persaingan ketat.
Karena persaingan ketat, apa yang terjadi? Wah, mereka kerja keras gitu. Sampai jago sekali. Nah, kalau kita kan mungkin terbiasa, oh tenang, nanti setiap bulan nanti akan ada yang memberikan sedekah. Karena kita mengandalkan sedekah, jadinya ya, karena negara kita mengatakan bahwa orang-orang baik harus bersedekah kepada kaum-kaum yang lemah. Jadi kaum lemah jadi tetap lemah karena dia apa? Stresnya langsung dibantu oleh orang-orang baik. Unik ya Pak, jiwanya malah jadi nggak belajar. Nggak belajar. Ya, contoh misalnya harimau kalau terus-menerus diberikan makan dalam kandang, begitu dilepas di alam liar langsung mati. Karena dia nggak terbiasa untuk berburu. Kira-kira begitu deh. Keren banget Pak. Nah terakhir ya Pak ya. Kan Bapak saya tahu juga sebagai penulis yang sangat keren lah ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, kalau misalnya dalam sebuah buku atau cerita nih Pak, fase ini tuh lagi di fase apa sih Pak? Maksudnya kondisi ekonomi mungkin, kondisi teman-teman yang sedang stuck, kepentok seolah-olah ini udah berakhir mungkin. Gimana sih menurut pandangan Bapak? Bapak pernah mengalami fase di mana kehilangan produktivitas seperti sekarang ini. Tidak ada tulisan buku lagi. Tapi apakah sedang ada tugas untuk menuliskan buku? Ada. Tugas-tugas menuliskan buku ada. Artinya ada 3 peluang buku yang harus dituliskan. Buku tentang kepemangkuan, untuk diberikan kepada mereka yang akan naik menjadi pemangku. Ada buku tentang bagaimana kita bisa memahami secara filosofi kegiatan-kegiatan ritual di Bali supaya kita paham, oh ternyata ini maksudnya begitu. Terus ada lagi satu buku tentang saya lupa, tentang keluarga juga sih. Tapi peluangnya terbuka, produktivitasnya menurun. Karena fokusnya beralih ke pekerjaan yang lain. Nah, jadi di dunia sekarang ini juga banyak terjadi seperti itu. Mungkin di bagian tertentu ada produksi yang meningkatkan perekonomian sedang melemah di situ. Tapi di tempat yang lain ada produksi yang meningkat. Ini sedang hebohnya, di sini sedang menurunnya. Nah, sama dengan kita melihat ya, ada sebuah kafe yang menjual kopi yang terbesar internasional gitu. Dulu kan sempat meningkat, sekarang dia menurun. Tapi setelah dia menurun, yang meningkat apa? Kafe-kafe penjual kopi lokalan, dia meningkat. Nah artinya apa? Hidup ini seperti balon yang tekan di sini membesar di sini, tekan di sini membesar di sini. Nah jadi sama kayak dulu, ada retail besar itu rame. Sekarang retail besar tuh hilang, retail kecil yang muncul. Nah jadi seperti itu terus-menerus deh. Nah jadi akan ada fase yang harus kita lewati dengan tetap semangat, di mana ketika kita kehilangan produktivitas, kehilangan mood, hanya cukup istirahat aja sejenak. Istirahat sejenak, bangkitkan dari dalam. Ya, contoh ketika kita kehilangan mood, kehilangan semangat kerja dan sebagainya, cobalah latihan meditasi. Latihan meditasi sehingga minimal dengan meditasi itu, dengan nafas perut, stresor kita menurun, kecemasan kita menurun, memori kita meningkat, ingatan kita meningkat, empati kita meningkat, kemudian semangat kita juga meningkat. Dan siapa tahu dalam momen meditasi kita menemukan sebuah insight, inspirasi untuk ke depan orang-orang akan membutuhkan seperti ini. Dan jangan lupa ya, mode itu berulang. Mode lama akan muncul lagi. Coba aja cek. Nah, siapa tahu nanti dengan melihat pola seperti ini, coba aja cari mode-mode lama yang bisa dibangkitkan kembali. Ya karena orang-orang di zaman sekarang kan nggak tahu mode lama. Kok keren ya gitu. Padahal orang-orang dulu udah mengatakan itu mode lama. Tapi orang-orang tua dulu akan merasa kenangannya hidup kembali. Orang-orang yang sekarang, zaman sekarang akan melihat, oh ini kok baru ya, padahal itu mode lama. Nah jadi belajar melihat itu. Ya, sama dengan HP, suatu ketika orang akan berhenti megang HP, lebih suka ngobrol. Nah, seperti itu deh, tenang aja, pokoknya dunia akan berulang. Intinya jangan terseret arus kegelisahan. Kalau kita gelisah, arusnya sendiri dah gelisah, tenggelam nanti kita. Gitu. Wow, keren banget teman-teman ya. Tenang di arus yang
Keras. Ya, jangan terlalu melawan. Jangan terlalu melawan ya. Ikuti saja gitu. Kan banyak orang-orang di daerah, nggak tahu daerah mana, entah Sumatera, entah Kalimantan, itu kan ada sungai besar itu. Ketika lagi banjir, anak-anak tuh nyebur malah, nyebur mengikuti arus air sungai yang banjir itu, nyebur dan berenang bersama arus air sambil dia ngambil pohon untuk dia giring ke bawah keluar, dia ambil pohon gitu. Jadi dapat batang-batang kayu bagus. Ahli dalam melewati arus. Nah, orang-orang ahli. Dan itu hanya butuh latihan. Semakin jarang kita berlatih menghadapi gelombang kehidupan ini, semakin mudah kita hanyut dan tenggelam. Tapi semakin sering berlatih dan menyadari hidup ini bergelombang dengan pola-pola tertentu, nanti kapanpun akan terjadi perubahan, jiwa kita, pribadi kita akan mudah beradaptasi. Dan mereka yang bisa beradaptasi menghadapi perubahan zaman, perubahan mode, perubahan apapun, termasuk perubahan naik turunnya ekonomi ini, mereka akan bertahan. Sekarang tinggal pilih, mau menjadi pribadi yang bertahan atau pribadi yang tenggelam dalam kehancuran. Ya, anggap aja latihan mental, latihan skill, latihan batin juga ya Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk pencerahannya, untuk ketenangannya dan semangatnya untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sedang mengalami keterpurukan saat ini bisa terbantu dengan konten hari ini. Terima kasih Pak. Yang nonton deh siap-siap ya. Karena dalam proses pengajaran ilmu Lea ini, Bapak pernah dengar ceritanya, mereka mempelajarinya di kuburan. Bisik-bisik, benar-benar dekat dengan guru, bisik-bisik, sehingga nggak ketahuan sama orang lain. Jadi intinya ilmu rahasia dibisikin supaya nggak kedengaran sama orang lain.